Dari sekawan jadi lawan, bro. Waduh, 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 waduh. Richard harus hati-hati ya, Chat. Oke. Oke, kita akan langsung masuk ke game kali ini. Pertandingan ke-7 biru versus merah. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengamankan cara gamenya? Pasgard dengan mencoba untuk memakai hero Kufra, bakal melompat-lompat dan akan menjadi penghalang ya untuk pasukan dari tim merah. Sementara first bolt malah berhasil terbuka. Poin pertama Gas berhasil dilakukan dan Thresh pun harus malah terkena eliminasi. Pertama kalinya ada apa dari Thresh yang harus malah kehilangan pertama kalinya di game kali ini, dan Thresh harus lebih berhati-hati. Grab dengan memakai Sapphire, mencoba untuk membuka kasih buat cahaya untuk bisa membuat Ryan pun kesulitan. Tapi sayangnya hasilnya nihil sudah dengan tembakan yang malah dilakukan oleh seorang Kageyama ya. Mencoba untuk mematahkan wave neon yang ada di arah top lane secara perlahan. Dengan NF yang harus juga berhati-hati. Tersambar kah, tapi dorongan dari satu lompatan berhasil membuat Kageyama dalam ancaman. Ryan pun datang mencoba untuk memberikan bantuan. 3-1 bukan menjadi sesuatu yang mudah untuk seorang Kageyama bisa memenangkan pertarungannya dan harus terkena point kill. Poin kill kedua harus terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim biru yang kini harus juga kehilangan pemain. Thresh berhasil membalas pick off yang tadi sempat terjadi. Mencoba untuk menghancurkan juga sebuah shield langsung di area bawah kali, tapi ada sebuah bantuan dari seorang Ryuta. Mencoba untuk menjegal langsung keberadaan seorang Thresh yang ada di bagian bawah sana, dan saat sebuah hit tambahan pun berhasil Ryuta lakukan. Lihat Ryuta menjadi link yang sangat sigma dengan item-item yang juga kini sedang mencoba untuk diambil terlebih dahulu. Ada dagger yang udah berhasil diamankan dan kayaknya bakal menjadi pemain yang akankah mengunci sebuah item heptasis untuk utama. Atau mungkin ada item seperti Sky Pincher yang mungkin bisa diamankan duluan. Kita akan lihat saja dengan kesempatan yang juga kini terbuka untuk bisa ngamanin ke arah sebuah turtle yang ada di bagian bawah sana ya. Siapa yang akan berhasil untuk bisa mengambil karis buat turtle yang pertama? Gears mulai melihat satu kesempatan untuk bisa menzoning. Brevetter pun terbuka langsung, mencoba untuk menggapai seorang Grip. Dengan Ryan yang juga sibuk untuk bisa memberikan satu inisiasi tambahan, dan point kill pun terjadi ke arah dirinya. Dan lihat Kageyama pun harus mencoba untuk bagian tengah memberikan bantuan, tapi tersambar dengan sebuah Tales of Blade, memudahkan seorang Ryan untuk bisa menggunakan sebuah last hit sehingga double kill pun terjadi. Dan lihat ada satu serangan tambahan Labada yang harus dikeluarkan, membuat dua pemain tadi sempat terkena serangan, harus dalam ancaman. Tapi lo juga kini ada suatu buah kesempatan di mana turtle yang ada di area bawah apakah berhasil diamankan langsung oleh pasukan dari tim merah yang juga kini akan mencoba membuka satu retribution, tapi Ryuta yang berhasil untuk mengambil retribution from Ryuta dengan satu sontekan lagi. Tapi Thresh pun berhasil juga mendapatkan cara pemain 3 pick off. Jadi sudah terjadi dan mencoba untuk menghancurkan juga sebuah shield yang ada di area bawah kali, tapi NF akhirnya juga berhasil mendapatkan pick off keduanya dan harus membuat Kageyama tumbang untuk ketiga kalinya. Namun sambaran Donny Light gagal untuk bisa membuat NF pun tumbang, dan Ryan lebih milih untuk bisa menjalankan area bermain di bagian tengah dengan harus mencoba untuk membuat turret di bagian sana. Akankah berhasil dihancurkan di sana, dan Jack ini masih mencoba untuk melakukan lagi pengambilan ke arah beberapa buff yang ada di area atas sana. Masih mencoba untuk mendapatkan ke arah beberapa buff, dan Thresh pun harus kini menunggu bermain di area bottom lane, mencoba untuk menangkal beberapa platingan untuk bisa membuat Gears kini juga masih kesulitan. Sementara dengan satu serangan membuat Gears kini akan ke dalam sebuah ancaman, mencoba untuk ke arah belakang di saat Fury of Phoenix berhasilkah terjadi sehingga mungkin bisa memberikan satu efek sisi. Namun ada tambahan Rita yang juga kini mulai ikut lagi. Pertarungan atas kini akan membuat seorang Kageyama pun berhasil ditumbangkan lagi. Poin terjadi dan Gatal pun harus mencoba untuk memberikan satu bantuan yang asli, mungkin dengan implosion atau mungkin dengan dorongan, setidaknya menangkal serangan yang mungkin terjadi buat teman-teman dari tim merah.
Apa yang sangat-sangat dibutuhkan juga ya bantuan untuk di area sana. Cuman kita lihat juga di area bawah Res masih ada pertarungan yang sulit untuk bisa membuat Gears pun diamankan. Kini mencoba untuk memaksakan inisiasi, berhasil memakan korban. Di sasar Rita pun juga malah berhasil membuka sebuah killing spree. Point hit samban pun terjadi di main atas kali ini. Dan pengambilan ke arah sebuah kelemang pun juga akan berhasil terjadi saat wave minionnya masih difokuskan untuk bisa di-plating. Mencoba untuk menjalankan perlahan wave minion dan lihat satu sontekan karena grip pun harus berhasil dilakukan oleh Ryuta. Tapi selalu begitu matang, namun juga ada pemain yang kini akan terculik. Serang Tres harus mundur, tapi kesempatan untuk bisa mengambil keras buat Sartulnya pun juga kini harus di pressure. Pasukan dari tim merah kini akan berhasil untuk mengambil target yang berikutnya dengan retribution dari seorang Jack yang berhasil mengambil keras buat Sarta dengan begitu cepat. Penggagalan serangan yang harus malah dilakukan oleh pasukan dari tim merah. Buat mereka pun akhirnya berhasil untuk bisa mengamankan keras buat Sarcel yang kedua ya. Dan lihat serangan pun juga kini mulai membawa beberapa pemain dan surprise terjadi. NF pun kini harus tereliminasi. Kelomang pun juga kini akan berhasil bisa diambil. Mempertahankan di bagian posisi atas, kita lihat Jack masih sibuk untuk juga bisa mendapatkan karena beberapa buff lain. Dengan level yang masih sama, akankah mulai membuka pertarungan lainnya? Mountain Shocker kaki ini dibuka. Bisa serangan pun juga harus mencoba menyambar ke arah seorang Ryuta dengan satu shutdown. Dan lihat sebuah Chirocho pun kini akan berhasil terconnect. Fastget harus mundur. Posisi diri Ponos tertembak dan mencoba untuk kabur. Tapi lihat di area lain ada Ryan yang juga berhasil untuk membuka satu sontekan dan gak tahu tersambar dengan heavy crossbow. Lihat pengambilan pun berhasil terconnect di saat Res kini mencoba untuk membuka satu serangan tambahan. Mencoba memberikan sontekan karena guys di saat sebuah double kill pun berhasil terlihat. Dan lihat satu tembakan pun juga kini berhasil menyambar seorang Ryan dan pembalikan keadaan dilakukan oleh seorang Kageyama yang juga harus hilang di area sana. Ryuta lagi dan lagi menjadi penyelamat untuk gamenya kali ini. Dan lihat dari segi pengambilan Karabaf yang masih akan terjadi ya. Mencoba untuk mengejarkan juga keberadaan dari seorang Jack di gamenya kali ini. Lihat dengan beberapa buff yang harus mencoba untuk juga diambil. Serangan di bagian tengah kini juga harus memakan korban. Lihat dengan masuknya seorang Jack bisa juga membawa masalah untuk pasukan dari tim biru yang kini harus dalam masa pertahanan. Dan mereka harus mencoba untuk memikirkan ya bagaimana caranya untuk bisa mengambil ke arah sebuah space di arah bawah sana. Turtle kini akan berhasil untuk bisa diambil. Masih dengan cukup sluggingnya pasukan dari tim merah untuk membalikan keadaan ya. Locknya pun juga nggak terlalu banyak untuk bisa. Ryuta lagi dan lagi berhasil ngelock ke arah seorang Godlaner dan tapi seorang Dux juga harus eliminasi di bagian depan sana. Dan ada seorang Ryuta yang berhasil malah membuka double kill. Lihat looking for triple kill kakinya akan terjadi. Gatal pun mencoba dikejar, menjadi pemain yang harus mencoba untuk bermain dengan safety di saat di ringnya. Hampir saya tersambar dengan satu Tales of Fate lagi dan mega kill from Ryuta pun terjadi untuk gamenya kali. Dan satu split push akan menjadi sesuatu yang baik untuk bisa menghancurkan turret langsung di area top lane sana ya. Dengan kita lihat juga kini berada di area tengah ya. Pengambilan ke arah purple pun juga akan berhasil untuk bisa diamankan. Pasukan dari tim merah nggak akan tinggal diam, mencoba memastikan bahwa serangan pun juga bisa untuk mereka pertahankan. Meskipun Gears ini membuka Brevetar, tambahan Flicker pun mencoba untuk juga mendapatkan seorang Chick yang kini masih berhasil untuk selamat. Dan lihat di area tengah Tres ini juga akan membuka inisiasi, tapi sambaran sebelum lompatan serang Fastguard ternyata cukup ready membuka ancaman lebih buat pasukan dari teman-teman tim merah yang harus sepertinya mundur ke area belakang lagi. Tapi Tres masih memiliki pekerjaan untuk bisa membuka platingan tambahan dari bawah, menjaga agar sebuah wave minion pun masih bisa diplating dengan cukup baik di sana. Sementara serangan pun juga kini mencoba dimaksimalkan di bagian tengah. Masih belum ada war yang terbuka. Teman-teman dari tim biru pun masih juga mencoba untuk memperkuat kondisi mereka dengan gold yang harus mencoba untuk ditambah.
Ranky akan memberikan rotasi. Gears pun harus menunggu. Habisnya tersambar gas bola Bada. Kini harus membuat untuk dirinya berhasil bisa mundur. Bersikap selamat dengan adanya 2 orang pemain dari pasukan tim biru yang kini mulai mendekat. Mencoba untuk mencari ancang-ancang yang pasti, karena mengharapkan dia dengan hubungan yang pasti itu akan juga sulit ya. Sulit terjadi. Dan kita lihat lagi Gears kali ini memasakkan serangan untuk bisa menghancurkan turret di bagian atas. Berhasilkah didapatkan? Dorongan gagal dilakukan. Gagal untuk bisa membuat Gears pun kini dalam masalah, tapi ternyata terkena damage cukup dalam. Bahkan Grab pun berhasil dengan cukup tenang membuka tembakan ke arah dirinya. Gears harus kini hilang. Dan kita lihat dari segi area atas, ada Lord yang kini akan mencoba untuk diambil oleh pasukan dari tim biru. Berhasilkah? Ingat, di saat sebuah lompatan pun juga tadi sempat digunakan di sana. Sebuah tembakan Donny Light juga mencoba untuk menyambar langsung ke arah Lord 6. Namun ada Implosion yang mencoba menggagalkan sebuah inisiasi dari pasukan tim biru, dan Lordnya masih berhasil diambil. Lalu tanpa menggunakan sebuah retribution, namun ada seorang Jack yang malah berhasil juga membuka sebuah double kill, dan hampir saja Lucky for triple kill terjadi. Dan lihat, masih ada sebuah sambaran lain yang juga kini akan membuat Gears pun terkena tumbang. Tapi dengan masih mengamuknya Gears membuka seorang Jake seperti kini dalam ancaman, namun Kage yang masih menembak. Dan posisi seorang Gatal pun mencoba untuk mendekat, siap mengcover, tapi dengan 3 lawan 2 akan menjadi ancaman besar jika pasukan dari tim merah pun malah memaksakan dan mencoba untuk mentubruk langsung pasukan dari teman-teman tim merah. Namun dengan Puri Onyx yang terjadi memberikan sebuah efek stun, dan tapi Kage malah berhasil untuk membuka triple kill, dan hampir maniak pun didapatkan di depan. Lihat, dengan kini ada beberapa turret lain yang juga mulai diambil, tapi mereka pun juga berfokus untuk bisa ngasih ya kesempatan untuk Lordnya ditumbangkan duluan. Nana jam 7 bang. Nana jam 7 guys turnamennya teman-teman ya. Dengan kita lihat masih harus mencoba berhati-hati karena pembalikan keadaan mungkin bisa dilakukan oleh pasukan dari tim merah. Belum lagi dengan kedatangan gold yang ternyata kalian sudah berhasil teman-teman dari tim merah dapatkan ya. Wah, unggul sekitar 1000-an dan ngebuat pasukan dari tim merah punya kesempatan yang bagus juga untuk bisa mengalihkan pembalikan keadaan ya. Masih berapa lagi? Sejam lagi kayaknya ya. Masih sejam lagi bang, ditunggu ya. Dengan dari bawah masih ada beberapa tembakan. Kini Battle Station pun terlihat. Gears mencoba untuk memenangkan pertarungannya, tapi terlalu maksa membuat diri pun terkena sebuah lambada. Poin pun terjadi, sehingga kita lihat juga ada seorang Gears yang harus tumbang kali, dan sebuah time plate pun dilakukan. Rita harus terkena dorongan. Si Hammer pun cukup ready dan harus membuat seorang Jack pun terkena sebuah monster kill. Dan kini 3 pemain tersisa dari pasukan tim biru harus membuat mereka pun mundur sepertinya. Boleh, mau rank dulu boleh. Abis ini aku juga istirahat dulu, biar nanti di nananya juga masih gaspol ya. Dengan wave ini akan mencoba untuk dibawa juga ke arah tengah sana. Berhasilkah dimanfaatkan oleh pasukan dari tim merah untuk bisa membuat turret pun bisa dihancurkan seperti Trash. Ini juga mencoba memastikan bahwa turret lain pun mungkin bisa dipegang. Comeback yang perlahan tapi pasti pasukan tim merah kini punya sebuah kesempatan ya. Tapi ada satu lompatan yang gagal untuk bisa membuat Trash pun terkena serangan. Masih cukup jauh jarak yang terjadi. Lompatan yang masih gagal dimanfaatkan kali ini. Namun sebuah war pun akan terbuka juga di bagian tengah sana dengan Rons. Pasgar yang kini mencoba untuk melompat, mencoba untuk membuka sebuah serangan. Gak tahu pun harus berhati-hati. Tapi lihat di samping Taps Oplet pun dibuka. Puri of Phoenix pun menjadi juga sebuah masalah untuk pasukan dari tim merah yang jika harus terkena sebuah efek sisi bisa membuat mereka pun dalam ancaman. Namun turret di bagian tengah pun juga kini akan kami mencoba untuk langsung diambil, sepertinya dengan kedisiplinan dari segi penahanan ya. Teman-teman dari tim merah masih cukup sulit juga untuk bisa membongkar sebuah turretnya di arah depan. Namun kini dengan memastikan satu bom maksimum charge untuk bisa menarik serang Fastguard. Fastguard harus mundur. Posisi yang gak cukup baik membuat Fastguard untungnya masih bisa selamat, tapi Brad Fetcher yang berhasil terbuka langsung ke depan dan membuat kini lapu-lapunya harus sendirian. Gears meminta bantuan. Apakah ada sebuah ancaman yang berhasil pasukan dari tim biru pun bisa lakukan, dan Gears terkena eliminasi. Gak ada pemain yang kini berhasil untuk membantu ya, dan kita akan lihat dari segi lordnya pun cukup terbuka kali ini. Apakah berhasil diambil untuk pasukan dari tim merah?
yang akan mencoba untuk memastikan bahwa Lordnya mungkin bisa untuk mereka dapatkan. Zone ini sedang terjadi, sementara pasukan dari tim biru pun kini juga mencoba untuk mengatur momen. Lompatan terbuka dengan ciro-ciro yang juga akan berhasil terconnect. Dan lihat tadi sempat juga mencoba untuk digunakan, namun Lordnya siapakah akan berhasil untuk bisa amankan pasukan dari teman-teman tim merah, malah dipaksakan pulang. Dan Ryuta mengunci lagi Lordnya kali ini. Lord pun berhasil diambil dengan baik, dan lihat bahwa seorang Kageyama harus melihat bahwa seorang Jack pun harus malah ditumbangkan di depan sana. Dan kini harus membuat pasukan dari tim biru pun mencari cara ya, untuk bisa memastikan bahwa Lord yang mereka bawa bisa mereka manfaatkan di gamenya kali ini. Dengan Ryan yang harus mundur, Lord pun mulai berjalan, tapi nggak ada pemain yang bersiap lagi. Harus membuat pasukan dari tim biru pun kini memiliki hanya 2 orang pemain untuk bisa membuat Lord pun nanti berjalan langsung ke arah top lane sana ya. Lordnya bakal mulai berjalan ke arah top lane, bakal membuat pasukan dari teman-teman tim merah pun harus berhati-hati, menjaga area dengan baik secara perlahan. Bahkan Thresh pun juga kini akan berhasil memberikan eliminasi langsung ke arah Lord yang ada di arah top lane. Masih harus menunggu momentum di mana pasukan dari tim merah kini harus lagi membalikkan lagi keadaan mereka ya. Dan lihat dari segi area bawah, ada eliminasi yang juga akan mencoba untuk mereka lakukan di sana. Ryuta masih menjaga sebuah posisi split push untuk bisa menyulitkan pasukan dari tim merah. 16 menit sudah waktu yang mulai berjalan, dan kita lihat dari segi point kill pasukan dari tim biru udah cukup banyak dalam melakukan segi inisiasi, 23 kali, dan mereka kini masih tertinggal memang dari pasukan tim merah yang mulai mencoba untuk menuju 26 dan 50.000 gold. Ternyata sudah berhasil juga dikunci untuk pasukan dari tim merah, dan mencoba meningkatkan penyerangan dengan garis yang harus mundur. Satu Brevator pun digunakan langsung, namun masih bisa menyambar serang Kageyama yang kini masih dalam posisi yang tepat, tapi lompatnya pun hampir saja mengenai serang Thresh yang harus dipaksakan untuk terlihat di arah Land of Dawn. Ini juga akan mencoba memastikan bahwa turret di bagian top lane pun bisa untuk dia manfaatkan. Tentunya untuk bisa dihancurkan, tapi memang masih menunggu agar sebuah weaponnya pun masuk ke arah dalam dengan cepat. Tapi tembakan pun cukup dalam, bahkan berhasil membuat Geras dan juga seorang Ryan pun mundur ke arah belakang. Turret pun berhasil dihancurkan, Fasil nggak bisa menahan sendirian. Sebenarnya informasi pun terbuka, harus membuat Ryuta mungkin menggunakan sebuah Times of Blade-nya. Berhasil gak selamat, di saat turret pun gagal dihancurkan. Dan kita lihat juga pasukan dari tim merah pun mulai mencoba untuk mengunci beberapa buff lain yang ada di area tengah kali, dan satu santekan pun berhasil membuat Geras pun terkena eliminasi. Pasukan pun juga harus berhati-hati, Heavy Crossbow pun digunakan. Dux mencoba untuk mengambil karena pemain, namun terkena Spin Implosion membuat dirinya pun tertarik, dan dorongan luar biasa from Gatsau yang berhasil juga membuat kali ini NF atau seorang Dux ya berhasil terkena eliminasi. Halo Roxy, welcome. Ada pengambil card Lord yang bakal mulai terjadi, berhasil diamankan kali ini, membuat biru pun harus berhati-hati. Belum lagi dengan Lord ketiga yang harusnya cukup kuat untuk bisa dimanfaatkan untuk pasukan dari teman-teman tim merah. Berhasilkah ini membuat kemenangan pun terjadi untuk tim mereka ya, dengan Lord pertama yang berhasil untuk mereka bawa bisa menjadi masalah. Dan kita lihat dari segi serangan juga kini haruskah membuat pasukan dari tim biru pun berhati-hati di area belakang. Full defense harus dilakukan. Sparrownya pun mulai berjalan. Pasukan dari teman-teman tim merah pun juga kini mencoba untuk memantapkan serangan, khususnya di bagian bottom lane. Membuat Ryuta pun bakal kesulitan mencoba kabur, tapi gagal sebenarnya untuk bisa terpick off dengan cepat. Dengan permainan mobilitas yang bisa digunakan Ryuta ya, masih ternyata bisa membuat dirinya pun selamat pulang ke arah belakang sana. Dan beberapa tembakan mencoba dipastikan oleh teman-teman dari tim merah, dengan turret yang juga kini akankah mulai perlahan bakal dibobol. Lordnya bakal mulai masuk, dan ini akan menjadi bencana lebih dan harus bisa diperhatikan oleh pasukan dari tim biru yang harus melakukan penahanan di gamenya kali ini. Bakal dibongkar langsung, dan Geras pun harus mundur, tapi tertembak dengan cukup pasti. Bahkan satu hit tambahan pun dari serang Kage yang maupun terjadi. Mountain Shocker pun digunakan,
dengan Fastguard yang harus berjaga sendirian. Kini membuat base-nya pun akan dengan cukup mudah untuk langsung didapatkan. NF pun harus mundur di saat eliminasi karena Lord pun juga berhasil terbuka. Dan lihat pasukan dari tim merah pun kini harus kewalahan dengan Dux atau NF yang berhasil mengunci sebuah double kill. Hampir saya berhasil juga mengunci sebuah triple kill di kanan depan sana, tapi dengan dua pemain yang tersisa, dorongan dan implosion pun terjadi. Dan NF pun akankah berhasil terculik, tapi dengan damage turret yang juga cukup pasti dan Winter Crown. Jack kehilangan immortality dan harus berhasil juga diamankan. Disiplin menjadi satu kata yang berhasil ternyata teman-teman dari tim biru lakukan untuk game sekarang. Aku habis ini kayaknya udahan Bang Goin. Soalnya abis ini mau siap-siap dulu di turnamen Nana ya. Nanti kita ada turnamen Nana teman-teman jam 7. Kalian yang mau nonton boleh. Paling next live atau nanti malam kalau andaikan nggak terlalu capek banget, kita coba buat VIP lagi kita buka ya. Kayaknya Bang Goin juga masih ada slot di sini kayaknya ya. Udah lupa aku, udah lama ya Bang Goin ya. Lihat dengan masih berhasilnya untuk melakukan clear minion di bagian tengah. Lord yang keempat kini akan jadi saksi siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah Lordnya di bagian atas sana. Tembakan pun terbuka, membuat NF pun harus sepertinya kabur. Dengan posisi dua orang pemain dari pasukan tim biru yang kini haruskah mencoba membuka juga sebuah war. Brevetar menyambar ke serang Grab yang kini akan masih bisa untuk bisa selamat. Implosion gagal seperti untuk bisa dimanfaatkan dan Gas pun membuka pengambilan, namun Implosion pun berhasil mengenai dirinya yang membuat Gas kini harusnya mencoba untuk ditumbangkan, tapi sepertinya damage pun gak cukup dalam. Di salah satu boss pun malah menjadi sebuah ancaman untuk pasukan dari tim biru yang harus berhati-hati. Dan Ryan pun juga kini harus berhati-hati dengan satu point kill lagi dari serang Thresh di game kali ini. Akhir final blow pun juga akan berhasil untuk bisa mengambil karena pemain dengan killing spree yang juga berhasil terbuka. Dan Liv menjadi pemain yang sangat kuat. Kita lihat dari NF di sana memberikan ancaman, dan kita lihat juga apakah ada sebuah kesempatan di mana penahanan bisa dilakukan karena pasukan dari tim biru sebenarnya kini membutuhkan bantuan dua orang pemain tersisa di saat tiga orang member pun ada, dan ini bakal jadi bencana jika pasukan dari tim merah pun harus langsung berhasil membawa ke arah sebuah gamenya ya. Tembakan difokuskan, mencoba untuk membuka platingan di saat Implosion pun juga berhasil menyambar dan dorongan pun terjadi. Nggak tahu berhasil membuka sebuah montek. Kageyama juga kini akan berhasil memberikan bantuan lebih. Tembakan terus dilakukan. Fastguard pun terancam. Di saat lompatan dan serang Fastguard pun malah berhasil dilakukan. Jojo tadi juga sempat terbuka, tapi dengan masuknya Lambada dari serang Jack ini bakal menjadi petaka. Poin pun didapatkan di sana, namun Ryan pun juga masih mencoba menahan ke arah endgame-nya untuk gagal terjadi di tangan dari pasukan tim merah, namun dengan double kill. Kita lihat berhasil juga terjadi dan Fastguard pun kena sendirian dengan dorongan dan implosion yang berhasil terconnect, menggunakan base seperti untuk langsung dihancurkan dan langsung membuka kesempatan di mana pasukan dari tim merah pun mengunci ke arah kemenangan dan harus membuat pasukan dari tim biru pun dikalahkan di gamenya kali ini guys. Game 7 yang berhasil dimenangkan oleh pasukan dari tim merah dengan sebuah permainan yang sangat baik, dan Kageyama berhasil juga mendapatkan sebuah MVP di gamenya kali ini. Wah, gold laner sangat-sangat berbahaya dari Kageyama ya. Dengan kita lihat ada dua emas dari Gatau dan juga Jack. Kapan ada scrimnya katanya? Turnamennya nanti malam jam 7 guys. Bentar lagi, sejam lagi sih. Baru balik Bang Goin. Kalau nonton boleh, nanti ada turnamen ya Bang Goin ya. Damas terjadi karena Gatau dan juga Jack dengan MVP dari seorang Ryan. 30 pick up berhasil didapati oleh pasukan tim biru dengan tertinggal dari pasukan tim merah yang kini ternyata dapetin 38 point kill. Durasi pertandingan 22 menit, cukup lama emang. Dan silver pun terjadi karena Gears, Ryuta, Fastguard dan juga seorang Dux di sana ya. belum banyak dapat guys. Saya juga kalian bisa cek dan kita akan coba lihat dari segi